Ya, kita mulai. Oke, pertama dari perbandingan ya. Oke, perbandingan itu apa sih? Nah, perbandingan adalah suatu usaha yang membandingkan dua atau lebih objek dengan menggunakan rumus perbandingan yang tepat. Oke, simbolnya itu ada dua, bisa per atau titik dua ya, itu bagi. Oke. Ya, sebentar. Ya. Sorry. Oke, ya ini terus lanjut ada jenis perbandingan. Jenis perbandingan itu dibagi menjadi dua. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih bedanya? Ya, kita simak aja, lanjut ke slide berikutnya dulu. Oke. Oke, pertama ada perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai merupakan objek atau besar salah satu variabel bertambah, maka nanti variabel lain juga akan bertambah. Ya, jadi di sini aku tulis jika salah satu nilai variabel bertambah, tanda panah, maka variabel lain bertambah juga. Dan jumlah variabel yang dibandingkan tuh juga harus sama. Nah, misalnya aja cm berarti semuanya juga 4 cm. Oke, berarti kalau kita bandingin sisi-sisinya, yaitu misal dari atas ini 4 banding 4, terus banding yang bawah itu 4 juga banding 4. Berarti kan 1 banding 1 banding 1, 1. Ya kalau kita bagi 4 semuanya gitu ya. Bagi 4. Oke, terus yang B, persegi B juga dia sisinya sama-sama 8 semua ya. Jadi karena persegi ya udah jadi perbandingannya 8 banding 8, 8 banding 8. Itu kalau kita sederhanain jadi 1 banding 1 banding ya. Nah. Oke. Ini kurang lebih kayak ini sama aja yang dibukti. Jadi misal kita bandingin AD sama KN, itu kan 4/8, ya udah setengah. Terus yang lain AB, ya sini AB, terus berarti bandingnya sama sini ya, KI udah 4/8 juga, jadi dapat setengah. Terus lagi bandingin yang sebelah kanan BC sama LM, jadi 4/8 juga, jadi setengah. Terus bandingin yang bawah, itu CD sama MN, ya 4/8, itu setengah. Oke, jadi sisi AD per KN itu sama dengan AB per KL, sama dengan BC per LM, sama dengan CD per MN. Oke, terus sudah sudut keduanya sama, yaitu sama-sama 90 ya. Oke, itu buat fokus bangunan dalam bidang datar. Ada yang mau ditanya dulu? Ya, kalau belum ada, lanjut ke berikutnya. Ya, setelah tadi kita bahas perbandingan, sekarang kita bahas keterbagian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterbagian? Ya, keterbagian merupakan
dasar pengembangan teori bilangan bulat. Dan nanti konsep-konsep keterbagian itu bakal banyak kita pakai juga buat ngerjain soal. Nah, apabila terdapat suatu bilangan bulat Q yang habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P dengan nilai P itu tidak sama dengan 0, suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P dengan P tidak sama dengan 0 jika ada suatu bilangan bulat X yang memenuhi Q sama dengan P kali X. Q didapat dari perkalian PX. Jadi kalau kayak gitu, ini notasinya ini ya, kayak pembatas gitu, P terus habis dibagi Q. Dengan notasi keterbagian. Ya, ini bisa dibaca P habis membagi Q, P membagi Q, atau P faktor dari Q, Q habis dibagi oleh P, Q merupakan kelipatan dari P, itu juga boleh. Dan kalau misalnya P itu tidak membagi habis Q, kita bisa tulis kayak gini ya. Yang tadi lambang notasi tadi, terus kita kasih coretan. Nah, kita bisa baca kalau ini tuh adalah P tidak membagi Q, tidak habis membagi Q, P bukan merupakan faktor dari Q, Q tidak habis dibagi oleh P, dan Q bukan kelipatan dari P. Nah, contohnya, misal nilai, yang ini ya, misal kalau 40, terus P-nya itu 5, kan nilai X yang memenuhi kan 8 kan? Karena 5 kali 8 itu 40. Nah, itu nanti bisa kita katakan bahwa 5 membagi habis 40 gitu. Tapi kalau misalnya 13 terus Q-nya 13 terus P-nya 4, kan nggak ada suatu nilai X yang memenuhi 4 kali X sama dengan 13. Jadi kita bilang 4 tidak habis membagi 13. Kayak gitu untuk ya notasi keterbagiannya. Ini ya contoh-contoh yang tadi mungkin udah aku kasih juga. Jadi 6 membagi habis 18. Sebab ada bilangan bulat, yaitu 3, sehingga 18 sama dengan 6 kali 3. Terus contoh yang ini tidak habis membagi ya. 12 tidak habis membagi 15, karena tidak ada bilangan bulat X yang sehingga 15 sama dengan 12 kali X. Terus 5, contoh yang bawah lagi, 5 dia membagi habis min 30, karena min 30 itu bisa bisa didapat dari 5 dikalikan min 6. Terus min 4 membagi habis 20, karena 20 juga bisa didapat dari min 4 kali, ini kurang min 5. Yang apa-apa yang baru join, santai aja, nanti kita absen di akhir ya. Ya di sini aku kasih note, itu faktor-faktor suatu bilangan bisa berupa bilangan bulat positif ataupun bisa berupa bilangan bulat negatif. Jadi kalau misalnya 6, faktor dari 6 adalah 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 6, dan min 6. Kan jadi 6 kan kalau kita bikin pohon pembagiannya 2 sama 3 gitu kan. Jadi 1 kali 6 sama 2 kali 3. Nah, tapi kan bisa juga berupa bilangan negatif ya. Min 1 kali min 6 sama min 2 kali min 3. Itu.
kayak 15, ya faktorial 15 bisa 1 min 1, 3 min 3, 5 min 5, sama 15 min 15. Oke, ini ada teorema dari keterbagian. Dengan A, B, C itu adalah suatu bilangan bulat yang A-nya tidak sama dengan 0. Oke, A pasti habis membagi A. Jadi suatu bilangan pasti habis membagi bilangan itu sendiri. Oke, benar ya. Ya, kecuali 0. Ya, misalnya aja 10, ya pasti ya habis membagi 10. Terus 15 ya pasti habis membagi 15. Ya, dan seterusnya. Ya, terus kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A juga habis membagi C. Oke, contohnya misal A-nya 2, oke, terus B-nya 6, terus C-nya adalah 42 misal. Ya, ini A habis membagi B ya, karena 2 habis membagi 6. Ya, bisa didapat dari 6 sama dengan 2 kali 3 gitu kan. Terus B habis membagi C. Benar kan? 6 habis membagi 42. Karena 42 bisa didapat dari 6 kali 7. Terus A. Nah, kalau kayak gini berarti A bisa habis membagi C. Itu 2 bisa habis membagi 42. Karena 42 bisa didapat dari 2 kali 21. Oke, lanjut ke teorema berikutnya. Ya, oke. Jika A habis membagi B dan A habis membagi C, oke, maka A pasti habis membagi M dikali B. Oke, M dikali B plus N dikali C untuk setiap bilangan N. Ya, contohnya, misal A-nya 3 deh. A3, B-nya 6, C-nya 9. Oke, terus kita punya M-nya itu 2, N-nya itu 3. Misal 3 habis membagi 6, oke benar. Terus A habis membagi C, yaitu 3 habis membagi 9, ya kan 3 kali 3 adalah 9. Oke benar, kita udah memenuhi syarat yang jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka ya kita buktiin aja nih. A itu kan berarti 3 ya. Habis membagi M itu 2 kali B 6 ditambah N kita 3 dan C-nya 9. 2 kali 6, 12 plus 27 ya. Oke, 12 tambah 27. 39 ya. Ya benar, 3 habis membagi 39 karena 39 bisa didapat dari 3 kali 13. Oke, contohnya kayak gitu. Oke, jika A habis membagi B, maka A kali C habis membagi B kali C. Oke, ini jadi kalau misalnya yang kiri dikalikan suatu bilangan C, maka kanannya juga dikalikan suatu bilangan C. Kayak gitu aja sih. Oke, misal ya kita buat misal 2 habis membagi 6 deh. Terus C-nya misal 3. Udah 2 kali 3 per 6 kali 3. Oke, berarti ini 6 ya, terus di sini adalah 18. Benar kan 6 habis membagi 18 karena 18 adalah 6 kali 3. Yuk. Oke, terus lanjut lagi yang kelima. Oke, ini kebalikannya kayak yang tadi.
Oke. Ya, kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan yang besar, berapa sih ya? 15 misal sama 100 deh. Terus kalian tahu kalau kedua bilangan ini ada faktornya tuh ada 5. Kan kalau 15 kan 3 kali 5 gitu kan. 100 tuh 20 kali 5 gitu kan. Bisa ya udah kita jabarin 15 jadi 3 kali 5 terus 100 jadi 20 kali 5 kayak 5-nya kayak kita coret gitu. Beda. Sebenarnya. Oh, sorry, ini salah nih. 15 nggak bisa membagi 100 ya. Oke, kita cari yang lain deh. Yang di atas 100 itu 105. Oke, ya. Oke, ini kan 5 kali 21 ya. Oke, 15 kan habis membagi 105. Kalau misal kita tahu ini, terus yaudah 15 itu 3 kali 5, terus 105 itu 5 kali 21. Pengen kita sederhanain ini. Jadi 3 habis membagi 21. Oke, benar kan? Karena 21 bisa didapat dari 3 kali 7. Oke. Terus nomor 6. 1 habis membagi C. Ya, jadi ingat-ingat aja bahwa semua bilangan, maksudnya 1 habis membagi C adalah semua bilangan pasti habis dibagi 1. Habis dibagi oleh 1. Oke. Nah, kalau yang ini, A habis membagi 0. Jadi, pasti kurang habis-habis dibagi 1. Oke, jadi ya semua bilangan pasti habis dibagi oleh 1 atau semua bilangan pasti faktornya adalah 1. Terus A habis membagi 0. Dengan A itu adalah suatu bilangan bulat yang bukan 0. Dan jadi kalau kita punya sebuah ekspresi gini, 0 per A. Pasti kan hasilnya 0 kan? Ya udah. Jadi kita bisa tulis ya, dengan syarat A-nya itu nggak 0 ya, Kak. Karena kalau 0 per 0 kan nanti tetap jadinya tak terhingga gitu. Oke. Oke, terus teorema yang lain. Oke. Jika A membagi habis 1, ya A dia membagi habis 1. Itu buat teorema yang ke-7. Dan teorema yang ke-8, jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak A tidak sama dengan nilai mutlak B. Kayak contoh aja, kita ambil misal 3 tidak habis membagi 6. Ini aja deh. Bisa berarti kan nilai mutlak min 3 tidak sama dengan nilai mutlak min 6. Ya kayak bener ya. 3 tidak sama dengan 6. Oke, lanjut ke teorema yang ke-9. Oke. Misal A-nya 3, terus B-nya itu adalah min 3. Udah, 3 habis membagi min 3 kan. Terus min 3 juga habis membagi 3. Udah, kalau kita mutlakin,
Ini 3, terus B-nya min 3. Ya udah, 3 sama dengan 3. Nah, jadi kalau kayak A habis membagi B dan B habis membagi A, berarti nilai A sama B itu sama, tapi mungkin cuma beda plus minusnya aja gitu. B sama persis juga bisa kayak 3 sama 3 gitu ya. Oke, terus lanjut ke 10. Jika A dan B merupakan bilangan bulat positif dan A habis membagi B, maka A, ya pastilah A itu kurang dari sama dengan B. Karena nggak ada bilangan nilai A, misal A-nya itu 15, dia pasti nggak mungkin habis membagi 14, 13, 12, dan seterusnya sampai 1 gitu kan. Ya pastilah A itu pasti habis membagi bilangan yang lebih besar dari dia. Ya, contohnya ada 30 kayak gitu kan. Atau 15 juga gitu. Oke, terus lanjut teorema yang 11. Jika A habis membagi C kali B dan FE, ini FPB ya, FPB dari A, C adalah 1, maka A habis membagi B. Ya, oke, contoh, kalau kita punya A-nya itu 2, C-nya 3 ya, C-nya 3, terus B-nya 4. Kan, soalnya kan ini 2, ini 12 gitu kan. 2 bisa membagi 12. Oke, FPB 2,3 adalah 1 ya. Jadi 2 habis membagi 4. Oke, jika A habis membagi B dan C habis membagi B, serta FPB dari A, C adalah 1, maka A kali C habis membagi B. Oke, misal pakai contoh yang nomor 11 saja, A-nya itu 2, dia habis membagi B-nya misal A 2, B 12 ya. C-nya 3. 3 juga habis membagi 12 ya. Terus ini FPB-nya 1 kan, 2 sama 3 FPB-nya 1, jadinya kita punya 2 kali 3 itu pasti habis membagi 12. 6 habis membagi 12. Nah, oke, yang pertama, oke, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyain dulu deh. Yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum, ya udah aku lanjut ya. Oke, ada ciri-ciri bilangan habis dibagi. Yang pertama ada ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 1. Nah, kalau habis dibagi 1, kayak yang tadi aku bilang, semua bilangan. Jadi semua bilangan adalah itu dia habis dibagi 1. Terus kalau habis dibagi 2 tuh bilangannya kayak gimana sih? Jelas bilangan genap ya. Yang dimaksud bilangan genap adalah yang digit terakhirnya atau satuannya itu berupa 0, 2, 4, 6, dan 8. Contoh di sini ya, ambil 3759274008. Udah kita lihat aja yang digit terakhirnya itu 8, nggak usah lihat depannya. Oke, 8 dia genap nggak? Genap kan? Udah. Berarti bilangan ini ada habis dibagi 2. Oke, terus gimana sih ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3? Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah semua digitnya itu habis dibagi 3. Kayak contohnya ini ada bilangan ini. Nah, karena kayak kita jumlahin dulu nih semua digitnya, yaitu 8 plus 7 plus 5 plus 6 plus 2 plus 0 plus 9 plus 1 plus 7 plus 3 plus 3. Udah, oh kita dapat nih 51. Terus kalau kalian merasa 51 itu masih bingung, 51 tuh bisa dibagi 3 nggak sih? Kalian bisa lanjut aja, 51 ditambahin lagi gitu. Di 51 kalian tambahin lagi, jadi 5 plus 1 gitu ya. Terus kita dapat terakhirnya tuh 6. Kayak 6 itu udah cukup kecil untuk kita bisa menentukan dia habis dibagi 3 apa enggak gitu kan. Nah, 6 sendiri dia habis dibagi 3. Jadi bilangan yang tadi yang awal banget itu yaitu 875620917333 itu habis dibagi sama 3.
Oke, terus lanjut. Gimana sih ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4? Nah, kalau tadi yang habis dibagi 2 itu cuma lihat digit terakhirnya, yang kalau habis dibagi 4, kita lihat 2 digit terakhirnya. Apakah 2 digit terakhirnya itu habis dibagi 4 atau enggak? Gitu. Kalau misalnya habis dibagi 4, ya udah berarti bilangan tersebut habis dibagi 4. Tapi misalnya nggak habis dibagi 4, dia bilangan tersebut tidak habis dibagi 4 gitu. Kayak ini contohnya, gini ya, bilangan ini kita lihat 2 angka terakhirnya aja, yaitu 1 sama 6 atau 16 gitu kan. 16 habis dibagi 4 kan. Nah, karena 16 habis dibagi 4, maka bilangan yang gede ini juga habis dibagi 4. Contoh yang habis dibagi 4 berarti 37, 6, 5, 5, 8, 7, 7, 1, 8, 1, 8. Oke. Kita lihat 18 tidak habis dibagi 4 gitu kan. Oke. Jadi dia bilangan tersebut tidak habis dibagi 4. Oke. Terus kalau yang habis dibagi 5 itu bilangan yang kayak gimana sih? Nah, jadi bilangan yang habis dibagi 5 adalah yang satuannya 0 atau 5. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada bilangan segede apapun, lihat aja angka terakhirnya untuk menentukan bilangan tersebut tuh bisa dibagi 5 atau enggak. Nah, kalau misalnya angka terakhirnya itu 5, kayak contoh ini kan angka terakhirnya 5. Udah jelas bahwa bilangan tersebut tuh habis dibagi sama 5. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut. Gimana ciri bilangan yang habis dibagi 6? 6 itu kan didapat dari 2 kali 3 kan. Jadi kita simpulin aja kalau bilangan yang habis dibagi 6 itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2 dan juga habis dibagi oleh 3. Gitu. Nah, bilangan yang habis dibagi 2 tadi adalah bilangan genap ya. Terus yang habis dibagi 3 itu bilangan yang jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 3. Oke, ini ngambil contoh yang kayak tadi yang Oke, kita ambil contoh ini. Ya, dia genap kan karena angka terakhirnya ada 4 dan hasil penjumlahannya ya kalau kita mau jumlahin 1 plus 1 plus 2 4 10 15 18 19 28 36 42 47 kayak 51 ya. Kayak ini jumlahnya 51. Kayak 51 kan tadi habis dibagi 3 ya. Ya, jadi bilangan ini habis dibagi sama 6. Oke, ini terus ada ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 7. Ini agak unik sih, aku juga nemunya baru-baru ini. Oke, jadi kalau bilangan yang bila satuannya dikalikan 2, lalu hasilnya menjadi pengurangan dari bilangan tersisa menghasilkan bilangan yang habis dibagi 7. Oke, ini mungkin agak ribet penjelasannya. Langsung ke contohnya aja nih. Oke. 4, 5, 6, 6, 1 ya. Kita pisahin satuannya, itu kan satuannya 1 dan bilangan yang lainnya itu sisanya jadi 4, 5, 6, 6. Nah, 4, 5, 6, 6 kita kurangin sama 2 kali bilangan yang terakhir yaitu 1. Jadi kita dapat 4, 5, 6, 6 min 2. Kita dapat 4, 5, 6, 4. Nah, 4, 5, 6, 4 kan masih terlalu besar kan untuk kita pastikan dia tuh habis dibagi 7 atau enggak. Jadi kita ulangin lagi langkah yang kayak tadi, yaitu kita pisahin satuannya 4, terus sisanya berarti 4, 5, 6. Sisanya kita kurangin dengan 2 kali angka satuannya itu 4, jadi 4, 5, 6 dikurangin sama 8. Udah dapat 4, 4, 8. Kayak masih lebih gede, masih besar nih. Udah, ulangi lagi langkahnya, jadi satuannya kita ambil 8 yaitu. Terus sisanya 44 ya, terus 44 dikurangin dengan 2 dikali satuannya itu 8. 44 dikurangin sama 16. Kita dapat 28. Oke, 28 kita udah tahu bahwa 28 tuh habis dibagi 7. Ya udah, maka 4, 5, 6, 6, 1 habis dibagi 7. Oke, terus ya gimana bilangan yang habis dibagi 8 nih. Oke.
bilangan yang habis dibagi 8 adalah 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Oke, ini ada contohnya. Kita perhatiin aja 3 digit terakhir, yaitu 408. 408 itu kalau kita cari nanti habis dibagi 8, maka nanti bilangan ini habis dibagi 8. Oke, kayak gitu. Terus habis dibagi 9, itu jumlah digitnya tuh juga harus habis dibagi 9. Ini ada contohnya. Oke, 2. Nah, kita dapat penjumlahan digitnya itu 27. 27 kan habis dibagi 9 ya, maka bilangan ini juga habis dibagi 9. Oke, terus yang habis dibagi 10 adalah yang digit terakhirnya itu adalah 0. Kayak gitu aja sih kalau yang habis dibagi 10. Terus lanjut yang habis dibagi 11, yaitu selisih dari penjumlahan digit ganjil dengan penjumlahan digit genap, hasilnya habis dibagi 11. Oke, cepat aja nih. Contoh, misal 803, penjumlahan digit ganjil kan 8 plus 3 kan, kita dapat 11, terus digit genapnya cuma 0, ini kan, yang 0 tengah ini. Digit kedua yaitu 0, ya ada selisihnya 11 min 0, kemudian 11. Oke, 11 habis dibagi 11 ya, maka 803 habis dibagi 11. Oke, oke itu, oh ya itu aja sih buat keterbagian. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau enggak, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kalau belum ada, ya ini soal yang pertama bisa kalian coba mungkin kasih waktu 3 menit ya sampai 8 lebih 9. Saya sebentar ya. Oke. Nih. Oke.
Oke, ya. Oke, Jeffrey 16,5. Ya, 1 menit lagi kita bahas. Ya, kita bahas. Oke, ini kaitannya adalah bekerja dengan waktu penyelesaiannya. Kayak yang tadi di slide awal. Oke. Oke. Oke, ini kalau pekerja banyak, pekerjaan cepat selesai. Jadi soal yang pertama itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi awalnya pekerjaan itu 6, terus kemudian kan bertambah menjadi 8 ya. Jadi yang awalnya 22 hari pastilah bakal jadi berkurang. Kayak misal di sini kita pilih A1 itu 6, berarti B1-nya itu adalah 22 ya. Terus A2-nya itu adalah 8 gitu kan. Yang kita cari adalah B2-nya. Atau berapa hari agar rumah tersebut selesai gitu kan. Dengan 8 pekerja. Kita pakai rumus perbandingan berbalik nilai. Boleh pakai yang ini ya. A1 per B2 sama dengan A2 per B1, atau kalau aku lebih suka kayak gini. A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. A1, ya, kita ulas lagi. A1 tadi 6, B1 22, A2 itu 8 ya. A1 6 kali B1 22 sama dengan A2 8 kali B2. Oke, B2-nya 6 kali 22 per 8 ya. Hasilnya itu adalah 16,5 hari. Oke, ya, bisa dilihat. Nih. Oke, makasih Hebi. Atas jawabannya udah benar ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku anggap udah paham semua ya. Oke, lanjut. Oke, ke pertanyaan nomor 2. Bisa dicoba dulu. Sampai 8.15.
Oke, makasih yang udah jawab. Ya, oke, benar ya. Jawabannya adalah 40. Oke, jadi kalau kayak gini, yang kita tahu adalah selisih ya, selisih 8. Udah kita selisihin aja nih rasionya. Selisih rasio adalah 3 min 2 sama dengan 1. Dan yang kita mau tahu kan jumlah ya, jumlah kelerengnya. Nah, jumlah rasionya dulu kita jumlahin 3 plus 2, rasio atau perbandingan gitu ya, 5. Yang kita tanya itu adalah jumlah, jadi kita punya jumlah kelereng sama dengan jumlah rasio per selisih rasio yang kita ketahui selisih rasio ya, dikali selisih kelereng. Jumlah rasionya itu 5, selisihnya itu 1, dikali 8. 5 per 1, 5 kali 8, 40. Oke, nggak ada masalah ya. Ya, betul, nggak ada masalah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini 40. Ya, soal berikutnya. Nggak apa-apa, Hebi. Ya. Emang nih Jeffrey selalu gercep ya. Oke, 820 mungkin kita bahas ya.
Oke, kita bahas ya. Oke, biar kita misalnya ini gampang, mungkin aku gambar yang persegi panjang ABCD sama pakai RS-nya. Oke. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bandingin bangun datar persegi sama persegi panjang, pasti mereka tuh sebangun. Karena semua sudutnya kan 90 semua kan. Jadi kalau kita bandingin dua persegi panjang sama kita bandingin dua persegi, ya anggap aja langsung sebangun gitu. Ya di sini kita tahu ada dua persegi panjang. Ya karena sama-sama persegi panjang maka sebangun. Kayaknya ini yang ABCD 16 kali 4 ya. Lebarnya lebar 4, panjang 16. Terus yang ini adalah PQRS. PQR kita kayak ini kayak perbandingan senilai sih. Jadi lebar persegi panjang 1 atau aku singkat lebar 1 gitu ya. Per panjang P gitu ya. P persegi panjang per 1 sama dengan lebar persegi panjang kedua per panjang persegi panjang kedua kayak gitu. Jadi 4 per 16 sama dengan 6 per panjang persegi panjang kedua. Oke, ini kali silang 4 P persegi panjang 4 kali panjang persegi panjang kedua sama dengan 6 kali 16. Oke, panjang persegi panjang kedua adalah 6 kali 16 per 4. Oh ya, biasanya aku kadang nggak suka ngaliin langsung. Kenapa? Karena kemungkinan bisa dicoret-coret gitu. Kalau kayak gini kan 4 sama 16 bisa dicoret ya. Sama-sama dibagi 4, 4 jadi 1, 16 jadi 4, biasanya 6 kali 4, yaitu adalah 24. Yaitu buat soal nomor 3. Ya, lanjut ke kayak ini kalau pembahasan benarnya. Ya, bukan coret-coretan maksudnya. Rapi, kayak gini. Oke, ada yang dibingungin? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau belum ada, mungkin lanjut. Ya, ini ya, soal yang terakhir. Soal yang keempat, ini tentang keterbagian. Bisa dicoba dulu, mungkin sampai 825 atau 826 gitu ya. Oke, Jeffrey, uh, ya, Jeffrey sangat cepat ya. Mantap sekali. Yang lain santai aja, tapi dicoba pelan-pelan aja, nggak apa-apa.
Oke, kita coba bahas ya. Oke, ini bilangan M bersisa 2 jika dibagi 7. Sebenarnya ada istilah lain buat sisa bagi di matematika, yaitu adalah modulo. Dan kita punya bilangan M bersisa 2 jika dibagi 7. Nah, itu bisa ditulisnya tuh jadi N kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi N tuh bersisa 2 jika dimodulo dengan 7. Atau jika N bersisa 2 jika dibagi 7. Dan yang satunya lagi adalah N bersisa 3 jika dibagi 4. Maka 3 modulo, ya, atau bisa disingkat mod ya. Mod. Kongruen 2 mod 7. 3 mod 4. Oke. Ya, buat soal kayak gini, sebenarnya kita langsung aja cek, masukin jawabannya, angka-angkanya yang memenuhi itu yang mana aja gitu. Nggak perlu diambil pusing. Nah, misal, di sini ya, yang kita pengen adalah N kongruen dengan 2 mod 7, N juga kongruen dengan 3 mod 4. Terus bilangan yang kita mau uji adalah 23, 51, 79, 5, 83. 23. Ya, pertama 23 dulu deh. 23 dibagi 7. Yang mendekati 23. Perkalian 7 yang mendekati 23 kan 21 kan. Berarti sisanya adalah 23 min 21. 2. Oke, ini memenuhi. Oke, terus pas dibagi sama 4, sisanya 23. Perkalian 4 yang mendekati 23, 20. Berarti 3. Ya, memenuhi. Oke, lanjut. Oke, berarti ini nomor 1. Oke, kita lingkarin. Karena betul. Terus yang kedua 51 ya. 51 dibagi 7. Sisa, oke. Ya, perkalian 7 yang mendekati 51 itu 49 ya. 51 min 49. Oke, 2 betul. Dibagi sama 4. Sisa. Perkalian 4 yang mendekati 51, 48. Oke, sisa 3. Ya, betul. 2 juga betul. Terus yang ketiga adalah 79 ya. 79 dibagi 7. Perkalian 7 yang mendekati 79 yaitu 77. Sisanya 2. Tapi kalau dibagi sama 4, dibagi 4, sisa berarti perkalian 4 ya. Kalau nggak boleh pakai Pitagoras gini ya. Juga nggak apa-apa kayak gini. Oke, ini kan 39, berarti yang mendekati 39, 36, dari sisa 3, gitu kan. Di sini sisa 3. Oke, ini betul. Oke, yang 4 itu adalah 83. Dibagi 7, sisa. Oke, ini boleh pakai Pitagoras. Kalau kalian hafal perkalian 7 yang mendekati 83 itu kan tetap 77 ya. 6. Kebalik deh. 83 min 77. 6. Oke. Salah. Yaudah, berarti ini salah. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. A. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu? Ini versi rapih. Oke, tapi ini salah pembahasannya. Lihatin aja.
Belum sempat aku ganti, sorry. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, tentang yang tadi mungkin yang dijelasin, pengen dijelasin ulang dulu. Ya, kalau nggak ada, oke, mungkin bisa langsung ke quiz. Sebentar. Oke, udah aku taruh di chat ya. Buat link kuisnya bisa dikerjain. Oh ya, buat pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu aku baru cek kemarin kan di Google Classroom kayak antur gitu. PPT-nya sama ternyata catatannya tuh nggak keikut, jadi aku ganti PDF, ada yang polosan, ada yang sama catatan gitu. Bisa kalian cek, dan yang kemarin yang pertemuan kemarin udah aku tambahin juga buat pembahasan kuis pakai video dan ada PDF-nya. Yang tadi belum sempat absen dulu. Oke, mungkin aku panggil lagi ya. Maimunah ada? Belum. Diandra? Rizka Awalia ada ya tadi ya? Lauren? Regista?